Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada mata kuliah kali ini, yaitu Sistem Digital yang dibina oleh Bapak Aditya Prapanca, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rangkaian traffic light menggunakan flip-flop. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 1. Yang pertama ada Sanindya Berlian, yang kedua Nimatul Adima, yang ketiga Latifatun Nurrohmah, yang keempat saya sendiri Muhammad Jinul Ulum, yang kelima Titus Erwin Mulyanto, yang keenam Dimas Habib, yang ketujuh Darujata Kakamarda, dan yang kedelapan Nisa Nur Soliha. Pengertian gerbang logika dasar dan jenis-jenisnya. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate, yang berarti dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output yang logis. Gerbang logika berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital dapat dijumpai pada komponen-komponen elektronika seperti integrated circuit atau IC, dioda, transistor, relay, optik, maupun elemen mekanikal. Jenis-jenis gerbang logika dasar dan simbolnya. Yang pertama ada gerbang N, kedua gerbang OR, 3 gerbang NOT, 4 gerbang NAND, 5 gerbang NOR, 6 gerbang XOR, dan ketujuh gerbang XNOR. Penjelasan dari 7 jenis gerbang logika dasar beserta simbolnya. Yang pertama ada gerbang N atau AND gate, memerlukan 2 atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang N akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan bernilai logika 1, dan akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika N adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Ini adalah simbol gerbang dari N dan tabel kebenarannya. Kedua, gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran 1 jika salah satu dari masukan harus bernilai logika 1, dan jika ingin menghasilkan keluaran logika 0, maka semua masukan harus bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus. Ini adalah simbol dari gerbang OR dan tabel kebenarannya. Yang ketiga, gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter karena menghasilkan keluaran yang berlawanan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Ini adalah simbol dari gerbang NOT dan tabel kebenarannya. 4. Gerbang NAND. Arti NAND adalah not N atau bukan N. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang N. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 harus semua masukan pada logika 1. Dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran logika 1. Ini adalah simbol dari gerbang NAND dan tabel kebenarannya. Gerbang NOR. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan harus bernilai logika 1. Ini adalah simbol dari gerbang NOR dan tabel kebenarannya. Gerbang XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari 2 masukan dan 1 keluaran logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan-masukannya mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Ini adalah simbol dari gerbang XOR dan tabel kebenarannya. 7. Gerbang XNOR. Seperti gerbang XOR, gerbang XNOR juga terdiri dari 2 masukan input dan 1 keluaran. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang XNOR.
Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan dan inputnya bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan keluaran logika 0 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR, exclusive OR. Ini adalah simbol dari gerbang XNOR dan tabel kebenarannya. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Tingkat kedua tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan yang pertama high dan low, kedua benar dan salah, tiga on dan hidup, on dan off, dan terakhir 1 dan 0. Flip-flop. Pengertian flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu atau trigger. Flip-flop mempunyai dua output keluaran, yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Flip-flop elektronik yang pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli fisika Inggris, William Schultz dan F. W. Jordan, pada tahun 1918 ini merupakan dasar dari penyimpan data memori pada komputer maupun smartphone. Flip-flop juga dapat digunakan sebagai penghitung detak dan sebagai pensinkronisasian input sinyal waktu variabel untuk beberapa sinyal waktu referensi. Berikut ini adalah jenis-jenis dari flip-flop. Yang pertama adalah SR flip-flop. Di sini adalah gambar dari rangkaian SR flip-flop. SR adalah singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan input, yaitu S dan R. SR flip-flop ini juga terdapat dua keluaran output, yaitu key dan key. Rangkaian SR flip-flop ini umumnya terbuat dari dua gerbang logika NOR ataupun dua gerbang logika NAND. Ada juga SR flip-flop yang terbuat dari gabungan dua gerbang logika NOR dan NAND. Dan yang kedua ada DS flip-flop. Berikut ini adalah gambar rangkaian dari DS flip-flop. D flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT atau inverter dari input S ke input R, berbeda dengan SR flip-flop. D flip-flop hanya mempunyai satu input, yaitu input atau masukan D. Berikut ini diagram logika D flip-flop. Dan yang ketiga adalah JK flip-flop. JK flip-flop juga merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling banyak digunakan. JK flip-flop memiliki tiga terminal input, JK dan CL atau clock. Berikut ini adalah diagram logika JK flip-flop. T flip-flop. T flip-flop merupakan bentuk sederhana dari JK flip-flop. Kedua input J dan K dihubungkan sehingga sering disebut juga dengan single JK flip-flop. Berikut ini adalah diagram logika T flip-flop. Penjelasan dalam membuat rangkaian traffic light. Traffic light merupakan lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas di suatu perimpangan jalan. Karena fungsinya yang begitu penting, maka lampu lalu lintas harus dapat dikendalikan atau dikontrol guna memperlancar arus lalu lintas. Dalam membuat rangkaian traffic light dengan flip-flop menggunakan EWB, yaitu salah satu jenis software elektronika yang digunakan untuk melakukan simulasi terhadap cara kerja dari suatu rangkaian listrik. Adapun bahan-bahan dalam membuat rangkaian traffic light: 1. Ground, 2. Clock, 3. Plus VCC, 4. JK flip-flop high, 5. Gerbang N, 6. Gerbang NOT, 7. Gerbang OR, dan 8. red probe. Adapun fungsi dari ground yaitu mencapai nilai resistansi atau impedansi ground yang serendah mungkin. Idealnya resistansi atau impedansi ground harus 0.
Fungsi dari clock yaitu sebagai pengatur input yang bertujuan untuk merespon apakah keluaran pada rangkaian flip-flop tersebut akan berubah atau tidak. Fungsi dari plus VCC yaitu sumber tegangan bagi setiap komponen. Jika flip-flop high, penyempurnaan dari RS flip-flop terutama untuk mengatasi masalah osilasi, yaitu dengan adanya umpan balik. Gerbang N menghasilkan output logika 1 jika semua input bernilai logika 1, begitu juga sebaliknya. Ini merupakan simbol gerbang N. Gerbang NOT pembalikan suatu kondisi logika, artinya bila ada input logika 1, maka akan menghasilkan output dengan logika 0 dan berlaku juga untuk kondisi sebaliknya. Ini merupakan simbol gerbang NOT. Gerbang OR menghasilkan output 1 jika salah satu dari input bernilai logika 1, dan jika ingin menghasilkan output logika 0, maka semua masukan harus bernilai 0. Ini merupakan simbol gerbang OR. Red probe untuk mengindikator lampu. Ini merupakan simbol red probe. Berikut saya akan mempresentasikan bahan-bahan beserta penempatannya, yaitu yang pertama ground, kita letakkan di sini, kemudian clock, lalu 4 buah VCC, dan juga 4 buah JK flip-flop high. Kita letakkan di sini. Kemudian untuk gerbangnya kita menggunakan gerbang N 2 buah. Kita letakkan di sini. Lalu 3 buah gerbang NOT. Dan 1 gerbang OR. Lalu untuk lampunya kita menggunakan 6 buah. Kita ganti warnanya. Berikutnya di sini saya akan mempresentasikan penyambungan kabel. Untuk langkah awal, kita sambungkan dari JK flip-flop ke arah VCC. Dimulai dari flip-flop yang pertama sampai yang keempat. Berikutnya kita sambungkan dari arah ground ke clock. Setelah dari arah clock, kita sambungkan ke flip-flop. Dilanjutkan dengan penyambungan dari flip-flop pertama ke flip-flop kedua. Dari flip-flop pertama kita menyambungkan dari key yang atas. Lalu dilakukan seterusnya sampai ke flip-flop yang keempat. Setelah selesai, lalu sekarang waktunya kita menyambungkan dari input NOT ke lampu yang paling pojok kanan atas. Kita sambungkan juga dari output NOT ke lampu yang pojok kiri atas. Berikutnya kita sambungkan NOT yang kedua dari bawah ke bagian
kabel yang terhubung dari flip-flop ketiga dan keempat. Untuk not yang di bagian bawah, kita sambungkan ke kabel yang menyambung dari flip-flop kedua dan ketiga. Berikutnya kita sambungkan input AND yang atas ke situ. Untuk input bawahnya kita sambungkan ke situ. Kita sambungkan juga dari output AND ke lampu kiri yang bagian tengah. Untuk lampu bagian tengah yang kanan kita sambungkan juga ke AND, bagian outputnya. Untuk rangkaian not yang atas kita sambungkan ke OR, yang paling bawah juga. Dari OR kita sambungkan ke input AND. Lalu untuk output AND yang bagian atas kita sambungkan ke output not yang terhubung ke lampu. Berikutnya dari flip-flop key yang bagian atas kita sambungkan ke input dari not yang paling atas. Untuk lampu yang paling bawah bagian kiri kita sambungkan ke input dari not. Lalu untuk lampu yang pojok kanan bawah kita sambungkan ke AND, bagian outputnya. Berikut rangkaian yang sudah jadi, kita bisa langsung mencobanya. Oke, rangkaian sekarang sudah bekerja. Kita juga dapat mengatur kecepatan dari nyala lampu tersebut, yaitu di clock. Penyambungan kabel dari rangkaian telah selesai. Kesimpulan, pada gambar rangkaian traffic light sederhana terdapat lampu merah, hijau, dan biru sebagai pengganti lampu warna kuning. Ketika lampu merah menyala, lampu hijau juga menyala. Lalu berikutnya diteruskan dengan lampu biru sebagai pengganti lampu kuning yang menyala bersamaan. Setelah lampu biru menyala bersamaan, lampu merah dan biru menyala lagi di arah yang sebaliknya. Siklus bergabung seperti kesimpulan tadi secara berulang. Kita juga bisa mengatur kecepatan nyala lampu di bagian clock agar dapat disesuaikan. Sekian dulu materi dan tutorial dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan tata bahasa dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.